itu aku mengetahui bahasanya manuskrip itu sejak Dempsey penelitian itu tahun 2009 balik. Itu yang biasanya yang aku ketahui itu kitab kan itu kan. Tapi sejak beliau penelitian di sini di Siko yaitu sejak itu 2009 balik penelitian yaitu mengenai manuskrip atau digitalisasi manuskrip. Sejak itu aku mengetahuinya. Koleksi yang kupunya yaitu sebanyak yang telah digitalisasi oleh Dempsey Basra Tahunan yaitu 88 naskah. Itu yang koleksinya beragam-ragam. Itu yang pertama mulai dari naskah 01 itu takwim, yang takwim perkara berzuru, bercocok tanam, mencari jodoh, ilmu falak, ilmu hisab, ilmu nujum, cukup semua dengan satu koleksi yang 01-nya itu 400 yaitu 56 naskah, ini itu lembaran naskah. Itu yang banyak yang diteliti orang, yang sampai sekarang yaitunya mengenai takwim. Yang pertama dengan takwim, yang kedua yaitu tentang itu pengajian yaitu Duatul Wujud, kajian-kajian Hamzah Pansuri. Nah, itu. Kalau takwim itu mencari tahun bulan, mencari huruf tahun, mencari huruf bulan. Yaitu dengan menghimpunkan yaitu kelahiran Nabi, yaitu kelahiran Nabi Muhammad atau meninggalnya Nabi Muhammad. Contohnya yaitunya dihimpunkan huruf yang 12 itu dengan huruf tahun yang 12 dengan tahun hari yang 8 dijadikan yaitu dihimpunkan kepada huruf yang 12. Contoh sekarang yaitu huruf tahun Zai. Itu Zai titiknya 7 dihimpunkan yaitu kepada yaitu huruf bulan itu alif. Zib, Jih, Wa, Ib, Muharram, Safar, bi awal, bi akhir, di awal, di akhir, di awal. Jadi Ib, alif. Jadi alif tadi 1 tambah Zai 7. Nah, 7 tambah 1 8. Jadi Kamis 8. Nah, di 7 tambah 1 8. Jadi itulah huruf tahun besok, huruf bulannya. Nah, itu menentukan yang mencarinya sama itu Tarikat Satria yang bermushaf Imam Syafi'i. Nah, di huruf tahun Zai itu titiknya 7. Nah, di Zai ditambah 1 Muharram, Safar, bi awal, bi akhir, di awal, di akhir. Zib, Jih, Wa. Nah, di Wa di bulan Jamadil awal berarti Wa. Di Wa tadi titik 6. Jadi 7 tambah 6 13. Kamis 8, 9, 10 Kamis, 8, 9 hari Jumat, 10 hari Sabtu, 11 hari Minggu, 12 hari Senin, 13 hari Selasa. Jadi bulan Jamadil awal yaitu jatuhnya hari Selasa. Itu gunanya takwim. Nah ya, kalau pengobatan itu bermacam-macam ragamnya. Ada yang ragam bermacam tadi orang yang datang ke sini umpamanya untuk menawar kerbau, untuk bercocok tanam, untuk itu penawarnya kan ada tuh. Untuk mentangkai pianggang namanya, untuk ke sawah turun cocok tanam. Nah, bagaimana memelihara tanam tadi jangan diganggu hama-hama. Nah, itu dengan ada tawarannya di dalam satu kitab yang DIS 01 tadi. Kalau kitab koleksi di Serok Simawang ini, yaitu seluruh kitab yang ada di Ambo, itu 88 naskah. Itu 88 naskah itu bukan ditimpan saja, tidak. Tapi kitab ini mungkin tiap hari itu angku calik. Contohnya bukan angku mencalik, orang yang bertanya. Nah, orang yang bertanya kawan, itu dicalik kitab tadi. Tapi yang rutin angku calik dalam kitab seluruh dan 88 naskah tadi, yaitu tiap pagi yaitu angku membaca itu kitab tafsir Jalalain yang memang aslinya tadi yang angku pakai
warisan turun-menurun. Yang kedua minhat, yaitu minhat tolibin, yang yaitu dengan manuskrip kita juga yang telah digitalisasi, tetap aku pakai tiap hari, pagi terus, pagi terus. Yang libur hanya Kamis Jumat, selebih itu aku pakai kitab manuskrip itu tadi. Selebihnya yaitu kitab-kitab kaji-kajian, yaitu tahqiq Burhanuddin, walaupun kajian 20 juz, walaupun yaitu contohnya kajian Hamzah Pansuri, itu yang sering saya baca. Alhamdulillah kitab semuanya itu tetap aku baca dalam seminggu itu tetap tiap hari. Sesudah pameran yaitu beberapa hari, itu 4 hari aku yang di Padang ikut serta, itu yang mempunyai langsung yang punya koleksi kitab manuskrip itu kepada tim itu aku turut prihatin, itu tidak dapat dibilang dengan perkataan, itu rasa kagum dengan begitu pesat itu perkembangannya mengenai manuskrip yang diadakan di Padang di Unan. Yaitu kalau aku pikir itu kalau pihak pemerintahan yang di pusat belum ada mengadakan acara seperti itu, walaupun di Sinjung, walaupun di mana belum pernah aku lihat, saya melihatnya kan. Tapi alhamdulillah saya bangga dapat, jangan sekali diadakan model itu kan, tapi dapat mengikut ada acara 1, acara 2-nya ndaknya. Tapi masih ke depannya orang-orang yang selain aku itu tetap prihatin juga dia mengenai tentang manuskrip ini. Itu besar kegunaannya. Tapi aku sekali lagi meminta kepada pemerintah yang terkait, kalau manuskrip ini, kalau saya menurut kemampuan saya, itu akan saya pelihara seutuh-utuh kemampuan saya. Tapi kalau tidak ada kitab-kitab koleksi saya sekarang ini, model yang saya punyai, yaitunya masa depan mungkin hancur, tidak ada lagi gunanya nih. Contohnya negeri Sijunjung itu apa kebanggaannya lagi, nggak ada kalau tidak ada manuskrip ini yang menunjukkan faktanya tahun berapa Sijunjung berdiri, tahun berapa itu orang yang menuntut ilmu tentang syekh yang berada di Sijunjung ini akan hilang sejarahnya jadinya. Tapi kalau Suluh yang sekarang dapat Suluh 1, besok tahun ke depan atau 3 tahun ke depan tuh Suluh 2 kalau dapat lagi kan, kalau dapat. Tapi bertukar orangnya kan. Contohnya tidak angku juga kan, tapi kalau angku dapat dihadir sehari atau sekali, itu yang boleh lagi. Tapi yang lainnya bolehnya lebih hari daripada kemarin daripada saya kan. Tapi saya telah mengetahui tentang struktur yang diadakan oleh Suluh akan itu. Tapi alhamdulillah yaitu kami cukup membangga kepada Suluh yang sudah susah payah untuk mengadakan koleksi kami. Yaitu kami dukung dengan doa sebab panjang umur, rezeki murah, yaitunya dapat yaitu kitab-kitab kami sebagai pihak terkait, sebab saya yang punya kitab sampai sekarang yaitu mungkin telah banyak menyusahkan itu tim Suluh, walaupun Remsi, walaupun tim Unan, walaupun universitas yang terkait di dalam kitab manuskrip Suluh Simawang Sijunjung.